Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman para nasoli dan solihah. Pak Irwan harap dan doakan semoga teman-teman, ayah bunda dan semua keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama Pak Irwan di video kali ini. Karena teman-teman sudah melaksanakan penilaian hari di pekan sebelumnya tentang materi makna dan keutamaan sholat, oleh karena itu di video kali ini Pak Irwan akan membahas materi baru teman-teman. Adapun materinya terkait tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, sebelum Pak Irwan lanjut membahas materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, Pak Irwan akan membuat kesepakatan dulu supaya apa yang Pak Irwan sampaikan dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh teman-teman dengan baik. Adapun kesepakatannya adalah yang pertama, niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Pak Irwan harapkan teman-teman menerapkan adab belajar dengan konsisten. Dan yang ketiga, Pak Irwan harapkan teman-teman menyimak penjelasan Pak Irwan dari awal sampai dengan akhir video. Dan yang keempat, Pak Irwan harapkan teman-teman mencatat poin-poin penting yang Pak Irwan sampaikan di dalam video ini. Dan yang terakhir, mengucapkan kata Alhamdulillah setelah belajar ataupun menonton video ini. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung saja membahas materi tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, teman-teman, yang disebut dengan iman adalah secara bahasa, iman ini diambil dari kata aman teman-teman, yang artinya tenang dan membenarkan. Dan secara istilah, iman adalah perkataan dan perbuatan bersamaan dengan keyakinan di dalam hati. Nah, sedangkan pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat dunia ataupun akhirat. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah bagian dari rukun iman teman-teman. Ayo, siapa yang masih ingat? Dalam Islam, rukun iman itu ada berapa? Dan iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman keberapa ya? Ya, benar sekali teman-teman. Rukun iman di dalam Islam ada 6. Dan iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Oke, Pak Irwan akan mengajak teman-teman nih untuk mengulang kembali rukun iman di dalam Islam. 1. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Dan yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Serta yang terakhir, iman kepada takdir. Selanjutnya, Pak Irwan akan menjelaskan pengertian dari Nabi dan juga Rasul, serta perbedaan keduanya. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun dia tidak diperintah untuk menyampaikannya. Akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Nabi berasal dari kata naba, teman-teman, yang artinya adalah kabar. Sedangkan untuk Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan ia wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul berasal dari bahasa Arab, yaitu al-irsal, yang artinya pengutusan seseorang untuk satu tujuan. Nah, dari pengertian ini kita sudah bisa simpulkan teman-teman bahwasanya perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, yang pertama, Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan perbedaan paling utama adalah Nabi ini, ia hanya membawakan syariat yang telah ada sebelumnya, atau dia hanya menyampaikan syariat yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Rasul ini menyampaikan syariat yang belum ada sebelumnya, atau syariat baru. Nah, selanjutnya, tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah, berdasarkan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36 ini, kita dapat mengetahui bahwasanya Allah mengutus Rasul bertujuan untuk membimbing manusia dalam menyembah Allah. Hal ini karena hanyalah Allah tempat manusia menyembah. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan Pak Irwan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwasannya Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang bertugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar atau jalan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di dalam rukun iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Sedangkan untuk perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi itu adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, namun ia tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, teman-teman. Dan Nabi ini menyampaikan syariat yang sudah ada sebelumnya, atau ia hanya melanjutkan syariat yang sudah ada sebelumnya, bukan syariat baru. Sedangkan untuk Rasul itu ia menerima wahyu dari Allah, dan wahyu tersebut wajib ia sampaikan kepada umatnya. Dan Rasul ini juga menyampaikan syariat baru atau syariat yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, baik teman-teman, itulah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pak Irwan harapkan teman-teman dapat menerima dan dapat memahami dengan baik. Kalau begitu, Pak Irwan akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Irwan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.